Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Dr. Adi Kusuma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel kelas KPI 4A. Dan juga yang saya hormati pula para penonton sekalian, mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan membuat video learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel pertemuan yang ke-10. Nah, untuk pertemuan yang ke-10 ini kita semua membahas tentang teknik penulisan jurnal ilmiah atau artikel ilmiah ya, yang biasa kita buat atau yang biasa kita sebut seperti itu. Di kelas Bapak dosen Bapak Dr. Adi Kusuma menjelaskan bahwa penulisan jurnal atau artikel ilmiah ini berdasarkan amanat Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana Tridharma Perguruan Tinggi itu berisi yaitu pendidikan, kemudian penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat, yang dimana pilar yang kedua ini atau penelitian ini kita wujudkan, kita implementasikan dalam bentuk penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah atau yang disebut dengan jurnal ilmiah. Seperti itu. Kemudian diseminasi hasil temuan jurnal ilmiah ini adalah untuk sivitas akademika. Maksudnya apa? Hasil temuan-temuan yang dilakukan atau yang dituangkan di dalam jurnal ilmiah itu diperuntukkan untuk dibaca untuk sivitas akademika sebuah kampus gitu. Misalnya Bapak dosen menulis sebuah penelitian, itu semua akan digunakan oleh seluruh sivitasnya di dalam kampus UIN SMH Banten misalnya, seperti itu. Kemudian para stakeholdersnya juga atau biasa disebut dengan pemangku kebijakan atau orang-orang yang berperan penting di dalam urusan-urusan administrasi di UIN gitu. Seperti itu. Kemudian media komunikasinya apa saja? Media komunikasi ilmiah itu biasanya dituangkan dalam bentuk makalah, dituangkan dalam bentuk buku, kemudian diklat, majalah, jurnal, abstrak, dan lain sebagainya. Itu yang digunakan sebagai media untuk menyebarluaskan atau sebagai media komunikasi ilmiah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa saja sih ciri-ciri artikel ilmiah yang biasa dibuat atau yang biasa dipublikasikan? Ciri yang pertama adalah yang pasti adalah objektif. Artinya apa? Artinya sebuah artikel yang ditulis atau yang dipublikasikan ini tidak memihak kepada pihak manapun gitu. Tidak mengatasnamakan atau tidak maksudnya tidak subjektif. Sebuah tulisan ini memang diperuntukkan untuk semua kalangan dan juga tidak berdasarkan suatu tujuan-tujuan tertentu gitu. Kemudian yang kedua adalah rasional. Artinya rasional artinya adalah masuk akal gitu. Sebuah penelitian yang diadakan ini merupakan sebuah penelitian yang masuk akal gitu, yang bisa diterima oleh akal manusia sendiri gitu. Kemudian yang ketiga adalah kritis. Maksudnya adalah sudah pasti penulisan jurnal ilmiah ini sudah pasti kritis, yang artinya
sebuah kejadian bisa diteliti secara menyeluruh, secara komprehensif gitu, atau yang biasa disebut ya kritis seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pembaharu. Artinya pembaharu adalah sebuah penelitian ini terjadi, pastinya sudah ada penelitian yang terdahulu gitu. Bisa jadi penelitian yang terdahulu ini sudah tidak relevan lagi pada zaman sekarang. Nah, kemudian ada sebuah penelitian baru lagi yang meneliti, yang memperbaharui sebuah penelitian yang sudah dilakukan yang dahulu tersebut gitu. Itu yang disebut dengan pembaharu gitu. Nah, di dalam proses penulisan jurnal ilmiah ini pastinya memiliki beberapa proses ya. Dalam proses penulisan itu ada 3 tahapan yang perlu dilakukan oleh seorang penulis. Yang pertama adalah pra-penulisan, kemudian proses penulisannya sendiri, yang ketiga adalah proses pasca penulisan. Nah, untuk yang pertama adalah pra-penulisan. Maksudnya apa saja yang terjadi pada saat pra-penulisan? Yang pertama adalah pencarian dan pengembangan gagasan. Sebuah proses pra penulisan ini pastinya memiliki salah satu langkah, yaitu adalah pencarian atau pengembangan gagasan. Sebuah gagasan yang akan ditulis itu pasti akan ditelaah atau dikembangkan terlebih dahulu oleh seorang penulis gitu. Kemudian yang kedua adalah pemahaman metode. Nah, peneliti ini akan menggunakan metode apa dalam penulisan karya tulis atau karya ilmiah ini. Bisa dengan metode penulisan kualitatif atau menggunakan metode kuantitatif. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah pencarian referensi. Nah, pencarian referensi ini bisa dari buku-buku atau dari bisa juga didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu gitu. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan naskah. Nah, pada tahap ini biasanya sudah mulai merancang. Kalau sudah gagasannya sudah siap, kemudian metodenya pun sudah siap, dan referensinya sudah ada, maka akan bersiap-siap dalam menulis artikel jurnal. Nah, kemudian apa saja sih yang ada di dalam di dalam struktur penulisan karya tulis ilmiah ini? Nah, terdapat beberapa anatomi penulisan karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah. Yang pertama biasanya ada judul. Judul itu biasanya terletak pada bagian awal sebuah karya tulis ilmiah. Yang kedua adalah nama penulis. Nama penulis ini terletak paling di bawah judul. Biasanya ada itu penulis 1, penulis 2, dan penulis 3. Nah, kemudian setelah nama penulis itu ada yang disebut dengan abstrak. Nah, abstrak itu apa? Abstrak itu adalah sebuah ringkasan tentang ide-ide yang paling penting dari sebuah karya tulis atau artikel ilmiah gitu. Di dalamnya ada apa sih abstrak itu? Nah, di dalam abstrak itu biasanya terdapat masalah atau tujuan penelitian gitu. Kemudian prosedur penelitian dan juga ringkasan hasil penelitian tersebut. Nah, umumnya satu paragraf itu terdiri maksimum biasanya itu 200 kata gitu. Ada juga yang 250, tapi yang dijelaskan pada kali ini adalah maksimum adalah 200 kata. Kemudian tidak ada singkatan atau kutipan atau tabel di dalamnya, dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris gitu. Nah, kemudian setelah abstrak biasanya ada juga kata kunci. Kemudian setelah kata kunci di bawahnya terdapat pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu ada apa aja sih? Di dalam pendahuluan itu biasanya ada latar belakang atau rasional penelitian. Kemudian pernyataan umum, umumnya adalah 3 sampai 4 paragraf pendahuluan.
Kemudian landasan teoritis atau biasa disebut dengan juga kajian pustaka gitu. Kemudian metodologi, kemudian pada hasil dan pembahasan. Nah, uraian mengenai hasil dan pembahasan ini merupakan bagian yang paling utama dari sebuah artikel ilmiah gitu. Biasanya juga terdapat tabel dan juga gambar di dalamnya dalam membahas materinya gitu. Kemudian kesimpulan dan saran. Biasanya kesimpulan ini perlu diperhatikan bahwa kesimpulan ini bukan hasil copy paste atau copy paste dari pembahasan gitu. Jadi bukan kita memindahkan pembahasan ke bagian kesimpulannya, tetapi sebuah pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan-temuan yang ada gitu. Memuat jawaban atas pertanyaan penelitian. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, di dalam daftar pustaka ini adalah harus lengkap sesuai dengan rujukan yang telah kita ambil di dalam teks-teksnya. Kemudian tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Artinya dalam sebuah jurnal itu pasti ada suatu aturan di dalamnya yang mengatur penulisan tersebut. Yang pastinya kita harus mengikuti pedoman yang berlaku pada suatu jurnal. Kemudian yang terakhir, prosesnya adalah pasca penulisan. Di dalam pasca penulisan ini ada revisi naskah, itu biasanya revisi pada bagian abstrak, isi bacaan, kemudian ejaan, tanda baca, dan lain sebagainya. Kemudian adalah penyuntingan naskah untuk memperkecil sebuah kesalahan terjadi dalam draft penulisannya. Nah, yang terakhir adalah proses publikasinya. Nah, pada proses publikasi ini, artinya publikasi ini bukan pada prosesnya, akan tetapi pada proses pasca penulisannya. Seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada Learning Journal ke-10 pada pertemuan yang ke-10 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga umumnya para penonton sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.